Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat olahraga. Kembali lagi dengan saya Ahmad Sihabudin yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Seperti biasa, saya akan memberikan informasi seputar olahraga yang sangat bermanfaat bagi teman-teman. Pada kali ini ada yang beda nih. Saya kedatangan rekan-rekan seperjuangan yang akan menjelaskan seputar olahraga. Ada Adinda yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis stretching. Ada juga Danisa Putri yang akan menjelaskan tentang manfaat olahraga. Dan ada juga Depa Fitriani yang akan menjelaskan tentang workout. Dan tak lupa untuk faktor pendukung, yaitu Aditya Tirta Lukmana. Teman-teman, kita juga kehilangan sosok rekan, yaitu Ahmad Darmawan. Beliau telah meninggal dunia. Kita doakan bersama semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, biar nggak lama kita akan menjelaskan stretching terlebih dahulu nih. Stretching atau peragangan adalah bentuk latihan fisik saat otot atau tendon tertentu sengaja ditekuk atau direnggangkan untuk meningkatkan elastisitas otot dan mencapai tonus otot yang nyaman. Hasilnya adalah perasaan meningkatnya kontrol otot, fleksibilitas, dan rentang gerak. Nah, stretching atau biasa dikenal dengan peregangan tubuh sangat penting untuk dilakukan sebelum Anda mulai berolahraga. Itu maupun olahraga bola voli, sepak bola, tenis meja, atletik, dan lain sebagainya teman-teman. Stretching ini perlu dilakukan terlebih dahulu. Hal ini untuk mengantisipasi agar otot tidak terkejut di saat teman-teman sedang melakukan aktivitas olahraga, terutama apabila aktivitas teman-teman tersebut sampai mengangkat beban-beban berat seperti itu teman-teman. Nah, ada juga jenis-jenis stretching ini. Ada stretching dinamis, stretching statis, ada juga stretching pasif, ada juga stretching kontraksi dan relaksasi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya teman-teman. Terdapat beberapa jenis peregangan atau stretching yang harus kita pahami. Dari beberapa di antaranya mungkin seringkali kita lakukan, yakni yang pertama, peregangan statis. Peregangan statis adalah jenis peregangan yang dinilai dapat aman untuk melenturkan otot-otot tubuh. Karena jenis peregangan ini dipercaya mampu meningkatkan panjang, kekuatan, dan kelenturan otot tubuh seseorang di bagian yang dilatih. Peregangan statis umumnya sering dilakukan sebagai gerakan pendinginan setelah selesai berolahraga. Dengan melakukan gerakan statis, otot-otot tubuh akan dipaksa meregang secara maksimal sehingga mencapai batas nyerinya. Inilah yang pada akhirnya bisa menghindarkan kita dari rasa nyeri setelah berolahraga. Terdapat beberapa contoh peregangan statis yang umumnya biasa kita ikuti. Misalnya, ketika kita mengangkat siku kiri ke belakang, kemudian menarik siku tersebut dengan tangan kanan dari belakang. Mempertahankan posisi tersebut hingga kira-kira 10-30 detik. Hal yang sama juga berlaku untuk berbagai contoh peregangan statis lainnya. Lalu, selanjutnya yaitu peregangan dinamis. Tidak seperti peregangan statis yang mempertahankan satu posisi gerakan dalam durasi tertentu. Peregangan dinamis justru membuat gerakan tertentu secara berulang hingga beberapa kali, umumnya 10-12 kali. Gerakan tubuh dalam peregangan dinamis biasanya dilakukan dengan berirama. Gerakan dari jenis peregangan ini juga umumnya berfokus pada pangkal persendian hingga berefek pula ke otot yang ada di sekitarnya. Biasanya gerakan-gerakan pada peregangan dinamis kerap dipakai sebagai pemanasan sebelum memulai gerakan inti olahraga. Banyak contoh peregangan dinamis yang biasa saja sebenarnya telah kita lakukan sehari-hari, seperti memutar lengan secara berulang atau berlari-lari kecil di tempat, maka itu telah termasuk dalam peregangan dinamis.
seperti gerakan melompat secara berulang sampai melanturkan otot leher dengan menggerakkan kepala ke atas dan ke bawah juga merupakan contoh peregangan dinamis yang biasa kita lakukan. Jenis peregangan lainnya yaitu peregangan aktif. Peregangan aktif merupakan peregangan yang melibatkan kontraksi otot yang bertentangan dengan bagian otot yang hendak kita lemaskan. Ini membuat peregangan aktif dapat dilakukan tanpa bantuan alat ataupun bantuan orang lain. Jenis peregangan ini juga bisa dibilang sangat menantang karena kita memerlukan kekuatan otot yang diperlukan untuk menghasilkan peregangan yang diharapkan. Dibandingkan dengan jenis peregangan yang mengandalkan bantuan alat dan orang lain, jenis peregangan aktif ini biasanya dinilai lebih beresiko rendah karena kita bisa lebih memahami batasan kemampuan tubuh sendiri ketika berolahraga. Nah, salah satu contoh peregangan aktif adalah dengan mencoba meluruskan kaki ke atas dalam posisi tidur telentang. Untuk menghasilkan peregangan di bagian kaki yang diluruskan tersebut, kita memerlukan kekuatan otot panggul dan otot kaki lainnya yang berfungsi sebagai penopang. Lalu jenis peregangan lainnya yakni peregangan pasif. Peregangan pasif merupakan kebalikan dari peregangan aktif. Dalam peregangan ini, kita tidak mengandalkan diri sendiri untuk mampu melemaskan dan melanturkan bagian otot tertentu tubuh. Karena peregangan pasif biasanya dilakukan dengan menggunakan bantuan dari luar tubuh untuk mencapai peregangan yang diharapkan. Banyak jenis bantuan yang bisa kita andalkan untuk melakukan peregangan aktif, seperti meminta bantuan orang lain ataupun menggunakan alat, contohnya menggunakan tali ataupun alat beban yang bisa kita lakukan. Jenis peregangan lainnya yaitu peregangan isometrik. Sebuah gerakan dianggap sebagai peregangan isometrik apabila melibatkan daya tahan sekelompok otot di area sekitar otot yang ingin kita tegakkan, yaitu merupakan jenis peregangan yang kerap mengembangkan gerakan peregangan pasif dan aktif secara bersamaan. Peregangan isometrik ini dinilai sebagai jenis peregangan yang paling efektif untuk meningkatkan jangkauan sendi. Terkait keamanannya sendiri, kita tidak perlu melakukan jenis peregangan yang satu ini, karena selain melakukan peregangan isometrik juga mampu memperkuat ligamen dan tendon sehingga fleksibilitas bagian-bagian tersebut senantiasa mudah terjaga. Lalu selanjutnya ada peregangan balistik. Peregangan balistik ini merupakan jenis peregangan yang sering kita lakukan atau biasanya dilakukan oleh para atlet. Jenis peregangan ini biasanya memiliki manfaat untuk meningkatkan kekuatan otot dan rentang gerak sehingga mampu menambah performa atlet untuk berlari, melompat, ataupun menendang. Nah, jenis peregangan yang terakhir yaitu peregangan proprioceptive neuromuscular facilitation atau biasa kita sebut dengan PNF. PNF ini biasanya disebut sebagai peregangan kombinasi karena gabungan dari gerakan peregangan statis, pasif, dan isometrik. Tujuan utama dari jenis peregangan ini sendiri adalah menambah tingkat fleksibilitas karena peregangan PNF ini dinilai sebagai peregangan yang paling efektif dalam meningkatkan fleksibilitas sekaligus kekuatan otot. Namun, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam peregangan jenis ini karena umumnya mesti mendapat bantuan dari pihak ketiga, terutama orang lain. Untuk menambahkan kekuatan, kita pun harus bersiap dengan resiko cedera yang lebih besar karena kita dapat mendapatkan kekuatan dengan bantuan orang lain ataupun alat yang resikonya lebih besar karena kekuatan tersebut melebihi kekuatan atau kebatasan kemampuan kita ketika berolahraga. Halo semuanya, aku Depa Pitiani. Di sini aku mau ngasih sedikit informasi ke kalian mengenai workout. Apa sih itu workout? Oke, workout di sini adalah kata lain dari latihan fisik yang berupa aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan serta memelihara kebugaran dalam tubuh. Nah, aktivitas workout di sini kini tengah menjadi gaya hidup yang baru bagi kebanyakan orang, terkhusus oleh para milenial nih. Oke, di sini ada gerakan lunges. Nah, gerakan ini mampu meningkatkan fungsional tubuh terlebih pada kekuatan di bagian pantat dan kaki. Kemudian ada bagian squat yang merupakan latihan yang berfungsi untuk mengencangkan otot tubuh termasuk paha bagian dalam, pantat, kaki, dan betis. Nah, gerakan dalam squat ini efektif untuk melancarkan sistem pencernaan. Kemudian ada sit plank.
Nah, seat plank di sini dinilai sebagai latihan yang sangat baik untuk memperkuat otot kita dan menjadi latihan yang tidak memerlukan banyak upaya selama latihannya. Seat plank di sini sama seperti plank pada umumnya, hanya posisi tubuh saja yang berbeda, yaitu dengan berbaring dengan memposisikan tubuh menghadap ke samping. Secara perlahan, angkat tubuh dengan bertumpu pada tangan kanan dari permukaan lantai hingga lengan, kaki, pinggul, dan punggung berada di posisi yang lurus. Kemudian rentangkan tangan kiri ke atas agar lurus dengan tangan kanan. Kemudian ada lunges, yaitu melatih kelompok otot besar di tubuh bagian bawah yang membangun otot tanpa lemak serta mengurangi lemak dalam tubuh. Nah, hal ini dapat meningkatkan metabolisme tubuhmu sehingga memicu pembakaran lebih banyak kalori dan mengurangi kelebihan berat badan. Kemudian di sini ada abdominal crunch. Nah, ini termasuk jenis olahraga yang sudah sangat populer serta terkenal sebagai gerakan yang berfungsi untuk mengencangkan otot perut. Nah, umumnya gerakan yang satu ini sangat dianjurkan untuk dilakukan pada tahap terakhir dari kegiatan olahraga kalian. Kemudian ada forearm plank. Nah, forearm plank di sini merupakan gerakan yang persis dengan posisi plank pada umumnya, yaitu berbaring secara terlungkup menghadap matras. Kemudian di sini ada push up. Nah, push up merupakan salah satu latihan sederhana yang bisa dilakukan di rumah tanpa memerlukan alat fitness yang sangat mahal. Nah, push up di sini termasuk olahraga ketahanan isometrik, yaitu gerakan yang dilakukan dengan menggunakan benda yang tidak bergerak guna memicu kontraksi otot pada tubuh. Kemudian ada gerakan jumping jack. Nah, gerakan ini adalah gerakan untuk membuka tutup tangan dan kaki sembari melompat kecil. Nah, gerakan jumping jack di sini mengkoordinasikan kedua tangan dan kaki agar bergerak dengan satu irama. Olahraga jumping jack terkesan mudah dan sangat sederhana, meskipun begitu banyak manfaat dari gerakan ini. Sebab hampir semua otot ikut bergerak ketika melakukan jumping jack. Di sisi lain, gerakan yang dilakukan dalam jumping jack dapat melatih kekuatan jantung, paru-paru, dan otot dalam waktu yang bersamaan. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada wall sit. Nah, wall sit di sini merupakan olahraga yang dilakukan dengan cara duduk di dekat dinding dengan menempelkan punggung ke dinding dan membentuk siku di bagian pinggul dan lutut. Posisinya persis seperti orang yang sedang duduk namun tidak menggunakan kursi atau bangku. Saat melakukan ini, posisi kaki Anda harus rata dan terbuka selebar bahu. Mungkin sekian informasi dari saya. Dadah. Nama saya Danisa Putri Alfizar. Materi berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam manfaat olahraga bagi fisik. Olahraga merupakan kebutuhan tubuh yang seringkali dilupakan, padahal manfaat olahraga sangatlah banyak. Bukan hanya berguna untuk menjaga kesehatan tubuh, namun juga bermanfaat untuk memelihara kesehatan mental. Nah, aku ada contoh beberapa olahraga ringan yang bisa dilakukan saat pandemi. Yang pertama, kardio. Manfaat olahraga kardio bisa membantu tubuh mengeluarkan keringat dan membakar lemak dengan efektif. Beberapa olahraga kardio yang bisa dilakukan seperti berlari di treadmill, bersepeda, menggunakan sepeda statis, dan olahraga dengan alat bantu kardio lainnya. Yang kedua ada aerobik. Olahraga ini dipercaya bisa mengurangi gangguan kecemasan dan depresi selama pandemi. Senam aerobik juga merupakan olahraga yang mudah dilakukan di rumah tanpa perlu menggunakan alat khusus. Yang ketiga ada yoga. Jenis olahraga ini bisa membantu proses pembakaran lemak dan membantu tubuh mengeluarkan keringat. Manfaat olahraga lainnya yaitu bisa meningkatkan pernapasan, menjaga metabolisme, dan menguatkan vitalitas. Terima kasih.